Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama mengikuti pengajian di kampung lama ini. Mudah-mudahan atas apa yang diberikan Allah pada hari ini, kita semua mampu bisa untuk mensyukurinya atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Selawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lanjutkan pengajian ini, yang mana saya akan membacakan, menerangkan yang kemarin juga, ya, mengulas lagi, yang mana dikatakan di sini kemarin yang saya baca, bahwasannya apabila Allah membukakan, ya, pintu hati kita, di situ kita termasuk orang yang dikasihi. Allah itu senang melihat kita, sehingga hati kita dibukakan. Dan di sini dikatakan bahwasannya makrifat itu adil. Sempat juga tadi saya pertanyakan, ya, sama Tuan Awan. Makrifat itu adil. Jadi orang yang berjalan kepada Allah, orang yang dekat hatinya selalu kepada Allah Ta'ala, maka sifat dan perbuatannya itu dia akan adil. Adil dia terhadap sesama. Dia tidak memandang lagi perbuatannya, baik buruk, tetap dia berperilaku adil. Nyata bahwasannya di situ terletak pada diri kita sifat Allah, sifat yang pengasih dan penyayang. Kalau tidak ada sifat Allah pengasih penyayang terhadap diri kita, maka tidak akan mungkin kita bisa berperilaku adil. Tidak akan mungkin kita bisa berperilaku adil dan berbuat berkasih sayang terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Maka yang harus ditekankan adalah tentang hati kita, ingatan kita, perasaan kita kepada Allah Ta'ala. Seberapa besar kuatnya Allah Ta'ala itu di dalam diri kita. Seberapa besar kita membawakan Allah itu di mana saja. Supaya kita mengetahui apa yang kita ketahui, supaya kita bisa melihat bahwasannya yang berbuat atas diri kita itu adalah itu perbuatan Allah. Bagi siapa yang bisa melihat itu? Bagi orang yang senantiasa ingatannya hanya ingat kepada Allah. Maka untuk kepada Allah itu, kata Tuan Guru, dia harus patuh, dia harus mengabdi. Karena tidak ada lagi kehebatan
tentang diri kita untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Jalannya itu harus patuh ngabdi apa yang menjadi diperintahkan Allah Ta'ala. Apa yang terjadi perintah terhadap diri kita, itu yang harus sebenarnya kita jalankan. Dari mana datang itu perintah? Dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dari lubuk hati kita yang senantiasa, yang merasakan Allah, yang senantiasa mengingat Allah. Bagi orang yang senantiasa ingatannya kepada Allah, maka dia akan mengetahui perintah Tuhannya terhadap dirinya. Kalau kita belum tahu, maka kita disuruh mengikutilah apa yang diperintahkan oleh guru kita. Kan tidak mudah nih tuan-tuan dan puan-puan ya. Nah, bagaimana kita menjalankan perintahnya? Karena untuk kepada Allah Ta'ala ini kita harus menghilangkan ya akuan diri kita, wujud diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dengan mudah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Kalau kita masih kelihatan diri kita yang beramal, ya, yang kuat sekalipun hendak ingat kepada Allah, tapi kalau masih wujud diri kita, maka tidak akan kelihatan kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Tidak akan mungkin bisa kelihatan. Jadi kemarin sempat juga ya saya bertanya kepada Tuan Guru. Saya tanya, jadi dengan kuatnya kita mengingat Allah Ta'ala, ya, kuatnya kita mengingat Allah Ta'ala, tapi kalau masih wujud diri kita, maka itu belumlah, masih kalah dia dengan perintah Allah yang sekali. Maka dikatakan, kan pernah ya sering kita mendengar, kalau yang datang daripada Allah, maka amalan yang 70 tahun lamanya pun itu kalah dengan yang sekali, yang benar itu datang daripada Allah. Sementara kita kan belum mengetahui persis ya yang mana perintah Allah Ta'ala dalam diri kita. Maka kita disuruh menjalankan apa yang diamanahkan, diperintahkan oleh Tuan Guru kita. Pasti dia akan kelihatan, tuan-tuan dan puan-puan. Karena perintah Allah ini, dia tidak sesuai dengan selera kita. Kalau selera kita beramal sekalipun, kita jalankan, perintah itu datang, terkadang kan tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Maka kita disuruh menghilangkan kehendak, keinginan, supaya kita bisa mudah menjalankan perintah Allah Ta'ala itu. Dari mana? Dari terus kita memperhatikan hati dan perasaan kita. Karena dia ada di dalam diri kita. Hasutan juga ada semuanya ada di dalam diri kita. Nafsu, semua apa Allah, semuanya ada di dalam diri kita. Maka kita disuruh mengingat yang satu, memandang yang satu, karena dia yang awal dan dia juga nanti yang mengakhirinya. Maka hakikatnya bagaimana? Memang nyata bagi kita, kita ini adalah manusia yang hina. Kita ini adalah tidak ada apa-apanya. Kita bisa berbuat semata-mata ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kita bisa melakukan pekerjaan, bisa hal apapun sehari-hari kita, itu kita bisa karena adanya Allah Ta'ala di dalam diri kita. Maka kalau itu sudah kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, kita rasakan, kalau pengetahuan saya yakin semua sudah tahu. Kalau itu terjadi pada perasaan kita, nyatalah yang kuasa itu adalah Allah Ta'ala. Bagaimana supaya Allah Ta'ala itu memang benar-benar berharga, ya tuan-tuan dan puan-puan. Allah itu berharga bagi diri kita. Allah itu adalah segala-galanya bagi diri kita.
Dialah yang bisa membuat apa saja terhadap diri kita. Nah, itu mudah-mudahan bisa bertempat, ya. Perasaan itu ada. Perasaan itu ada pada perasaan kita. Bahwasannya dia, Allah itu segala-galanya bagi kita. Dia yang bisa membuat kita berjalan, berbuat, bekerja, makan, minum. Dia yang bisa. Jadi kalau itu tertanam, tuan-tuan dan puan-puan, pada perasaan kita, sudah pasti dia akan sangat berharga bagi kita. Kalau itu tidak kita rasakan, tidak akan mungkin kita mengatakan bahwasannya Allah itu dia yang utama, dia yang segala-galanya. Tidak mungkin kita bisa buat itu. Apalagi kalau wujud diri kita ini ada. Semakin sulit kita untuk dekat kepadanya. Kata Tuan Guru, kita harus lengket, kita harus nempel perasaan kita kepada Allah Ta'ala, supaya tidak ada celah lagi, supaya tidak ada bisa lagi yang masuk-masuk selain Allah Ta'ala. Maka kita perhatikanlah, tuan-tuan dan puan-puan, diri kita masing-masing. Seberapa besar, ya, Allah itu di dalam kehidupan kita. Seberapa besar? Apakah memang benar-benar dia berharga, ataukah hal yang biasa? Allah itu menjadi hal yang biasa bagi kita. Nah, yang tahu itu adalah tuan-tuan dan puan-puan yang bisa melihat perasaannya masing-masing, yang bisa menilik perasaannya masing-masing. Maka terus marilah kita bermunajat kepada Allah untuk mensucikan hati kita, perasaan kita. Kita tidak menafikan Allah Ta'ala, kita tidak munafik kepada Allah Ta'ala, kita tidak dusta kepada Allah Ta'ala. Bahwasannya benar-benar dia itu adalah yang segala-galanya bagi kita. Kelihatan, tidak sekedar kelihatan ucapan, tapi kelihatan dari perbuatan, kelihatan dari sikap kita. Yang dikatakan di sini tadi, adil, adil kita. Siapa yang bisa berbuat adil? Saya katakan tadi, orang yang senantiasa ingatannya, perasaannya hanya kepada Allah. Kalau tidak, itu nggak mungkin dia bisa adil. Tidak akan mungkin. Apakah mungkin kita mampu Allah Ta'ala mendatangkan hal yang buruk kepada kita, tapi kita berbuat adil? Kalau secara pribadi diri kita sendiri, saya sendiri nggak mampu. Tapi kalau kita dengan mengingat Allah, nyatalah perasaan kita kuatnya hanya kepada Allah, itu bisa kita lakukan. Maka akan kelihatanlah yang bisa berbuat adil itu hanyalah Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa membuat adil. Maka perhatikan apa isi hati kita. Apa isi hati kita? Apa isi pemikiran kita hari-hari? Yang seharusnya hati kita ini yang hidup, yang nyata pada hati, perasaan kolbi kita ini adalah Allah Ta'ala. Tapi kenapa bisa ada yang lain hidup selain Allah Ta'ala? Hidup dalam arti kita yang menghidupkannya. Kalau hakikatnya tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Tapi kita menghidupkan yang lain. Kenapa kita menghidupkan yang lain? Karena kita masih selera, masih suka dengan apa yang dijadikan Allah Ta'ala terhadap kita. Maka dikatakan Tuan Guru, kalau diberikan jalan kesusahan, mudah
untuk kepada Allah Ta'ala. Dengan sendirinya dia ingat. Ditimpakan malam musibah, dengan sendiri dia ingat. Tapi Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Apa yang kita hendak datang, apa yang kita inginkan bisa. Sakti kita oke. Ini yang mudah, ini yang sulit, kata Tuhan. Sulit. Karena di situ mudah semuanya. Maka yang mudah-mudah itu dia bisa melalaikan. Tapi kalau ditanya nafsu kita, pasti kita hendak yang mudah. Maka untuk menghilangkan nafsu yang ada pada diri kita ini, kita disuruh berlaku terus cenderung untuk mengingat Allah Ta'ala, untuk terus cenderung kepada Allah Ta'ala, untuk terus bisa dekat kepada guru kita. Supaya apa? Supaya masuk terus rasa Allah itu di dalam diri kita, supaya kita tidak lalai. Karena yang tahu persis tentang diri kita ini adalah Allah Ta'ala. Jadi kita perlu, jiwa kita ini perlu bimbingan supaya jiwa kita ini bisa terus mendekat kepada Allah Ta'ala. Karena disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan. Kalau sudah tenang, kita lebih mudah merasakannya. Kuncinya kita memang harus tenang dulu. Kalau tidak tenang, tak ada cerita kita bisa untuk merasakan Allah Ta'ala. Kalau gemuruh, banyak pikiran tentang pekerjaan, tentang anak, tentang istri, tentang rumah tangga, nggak akan mungkin kita bisa mendapatkan rasa Allah itu. Maka kita harus tenang dulu, sunyi. Perasaan kita ini sunyi dengan hal-hal yang lain. Kalau rame perasaan kita, berat kita untuk hening, untuk mengingat Allah Ta'ala. Ingat-ingat nanti yang ada, ingat-ingat dalam paksaan, tapi dia tidak ada rasanya. Sementara yang kita harapkan itu adalah rasa Allah. Nyata bagi kita rasa Allah yang telah membuat kita tenang. Dengan merasakan Allah, hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita tenang. Tidak kita minta tenang itu, tapi dia datang. Didatangkan Allah Ta'ala. Maka tenangkanlah pemikiran kita, perasaan kita. Supaya kita mudah untuk irji'i kembali. Bukan kembali yang dengan penuh gemuruh, tapi kembali dalam keadaan yang tenang. Kalau saya secara pribadi, terus saya mengharapkan, jujur saya tuan-tuan dan puan-puan, mengharapkan rasa Allah itu terasa bagi diri saya. Karena nyata, di saat terkadang memohon, meminta rasa Allah itu dia jawab. Terkadang ada juga yang dia tidak jawab. Disitulah memang terus terang saya kecarian dengan rasa Allah yang pernah saya rasakan. Kalau yang dikatakan nikmatnya luar biasa rasa Allah itu memang saya mengakui. Tapi pada kenyataannya saya pun masih juga berpaling. Arti kata berpaling apa? Masih juga bisa mengingat yang lain. Masih juga bisa lalai dengan hal-hal yang lain. Padahal Allah Ta'ala telah tunjukkan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah rasakan itu. Allah tunjukkan, Allah berikan kepada kita rasanya. Lalu dengan rasa itu kita merasakannya. Di saat kita merasakannya, alangkah lapangnya lah hidup kita, tenangnya lah hidup kita. Nyata pada saat itu Allah memberikannya. Tapi kenapa juga ada kala-kala tertentu saya ini masih juga banyak lalainya.
kita masih juga berpaling, mendustai. Bukan artinya mendustai kita tidak mengakui. Tetap kalau ditanya kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi di dalam hal kita berjalan masih banyak kita mengingkari. Contoh salah satunya yang terjadi di hadapan kita, yang terjadi terhadap diri kita tidak akui itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kita tidak akui bahwasannya itu dari Allah. Sehingga kita tidak bisa menerima yang dikatakan itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Karena apa bisa begitu? Karena akibat lalainya lah perasaan kita, hati kita untuk terus mengingatnya. Karena kalau sudah kita katakan, hidupku matiku kuserahkan kepada Allah Ta'ala, dengan ucapan itu langsung Allah akan mengujinya. Diuji tentang ucapan kita, diuji tentang kebenaran ucapan kita itu. Di saat kita diujinya kita tidak bisa menerimanya, disitulah akan kelihatan bobot Allah Ta'ala itu seberapa besarnya di hadapan, di dalam diri kita. Akan kelihatan. Akan kelihatan seberapa besar Allah itu di dalam diri kita. Seberapa besar Allah itu kita dahulukan. Apakah sudah tuan-tuan dan puan-puan kita membuat Allah itu dalam hal apapun dia tetap kita dahulukan. Kalau kita tidak ingat Allah, kalau kita tidak perhatikan Allah, maka kita tidak akan tahu apa mau Dia. Tidak akan mungkin kita bisa mengetahui mau Allah Ta'ala itu kalau kita tidak perhatikan. Tidak akan mungkin kita bisa tahu perintah Allah Ta'ala kalau kita jauh dari Dia. Maka bagi siapa yang mendapatkan perintah, itu katanya yang ditunggu para nabi. Orang-orang yang terdahulu. Itu yang ditunggu. Lalu apakah itu tertanam pada diri kita? Apakah itu terjadi pada perasaan kita? Kita menunggu perintah Allah Ta'ala. Kita menunggu perintah daripada guru kita yang sudah tahu kepada Allah Ta'ala. Apakah kita sudah siap dengan hal-hal yang seperti itu? Kalau kata ucapan kita sudah tidak ada yang salah, benar, kita serahkan segala-galanya kepada Dia. Tapi di saat Dia perintahkan, ada kata lagi di dalam hati kita, walaupun tidak kita ucapkan. Maka dikatakan, hebat pun kita beramal, ya, kuatnya kita beramal, lalu datang perintah Allah Ta'ala itu yang tidak pas, lalu kita berkata, maka belumlah. Tapi dengan kuatnya kita beramal beribu kali, ya, bahkan tidak kita hitung-hitung. Dengan datang perintah Allah itu terhadap diri kita, kita jalankan dengan ikhlas, maka itu lebih baik lagi daripada yang kita lakukan walaupun beramal sekalipun. Maka apakah kita tilik, tuan-tuan dan puan-puan, diri kita masing-masing, apakah itu memang benar-benar sudah tertanam pada diri kita tentang penyerahan kita kepada Allah Ta'ala? Kalau perasaan diri kita, semua yang kita diserahkan, berarti kita sudah siap, ya, apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala pada diri kita. Tidak ada lagi ukuran berat dan ringan. Tidak ada itu lagi. Berat ringan itu nggak ada. Kalau memang kita sudah, perasaan kita ini bisa berserah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau belum, itu tidak kita tanamkan, tuan-tuan dan puan-puan, berserah diri kepada Allah Ta'ala, tidak akan sanggup kita menjalankan perintah Allah Ta'ala. Tak akan sanggup.
Yakin saya itu. Kalau saya ya, yakin tak akan sanggup kalau kita tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak akan sanggup kita bisa menjalankan perintah Allah Ta'ala itu. Dia tidak lagi ukuran berat dan ringan. Tapi apa perintahnya langsung bisa kita sambar. Langsung bisa kita jalankan. Sempat tuan-tuan dan tuan-tuan perintah Allah Ta'ala itu datang dalam bentuk yang buruk, ya, dalam bentuk yang buruk datang pada diri kita. Akal kita sedikit pun tidak masuk. Untuk tingkat akal, untuk pembenaran sedikit pun tidak bisa kita terima. Seandainya seperti itu, apakah kita bisa sudah siap? Karena tentang kepada Allah ini, supaya kita bisa dekat kepada Dia, kita harus bisa berserah diri. Supaya apa? Supaya tumbuh di dalam perasaan, di dalam diri kita ini tumbuh sayang, cinta kasih kepada Allah Ta'ala. Kita dulu supaya tumbuh. Kalau itu tumbuh, wah, kita bisa membuat dia dalam diri kita, dia segala-galanya. Kalau itu tak ada, gimana? Sayang, ibaratnya perbandingan dengan istri saja lah. Sayang kita dengan istri, yang dimintanya tetap kita usahakan. Kalau orang yang kita sayangi, apa yang diminta pasti kita usahakan. Tapi kalau kita tidak sayang, diminta, pasti ada unsur terpaksa di situ. Jadi bagaimana tuan-tuan kita, ya, saya sendirilah, terus berupaya menguatkan niat, terus berserah diri kepada Allah Ta'ala. Supaya apa yang disuruhnya bisa kita jalankan. Nggak ada lagi yang kita sayangin, tidak ada lagi membuang cinta yang lain, membuang sayang yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Gitu loh. Karena kata Tuan Guru, kalau yang kita cintai lain daripada Allah Ta'ala, yang kita sayangi lain daripada Allah Ta'ala, suatu ketika akan menyakitkan. Misalkan, luar biasa, saya ya misalkan sayangnya kepada istri, lalu istri diambil Allah Ta'ala, pasti kan sakit gitu. Tapi ucapan ini kan luar biasa kalau untuk kepada Allah Ta'ala. Kalau saya bolak-balik tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan tuh kepada Tuan Guru. Tuan-tuan itu adalah begini, ya begini. Kelang lama, maka ucapan itu akan diuji. Akan dilihat benar enggak? Bisa enggak kau jalankannya? Rupanya lari masih ada. Masih galir lagi. Masih berpaling lagi. Masih melupakannya lagi. Di suatu ketika Allah memberikan kenikmatannya kepada diri kita, lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi apa? Malu. Maka saya katakan selalu kan, terkadang malu saya Tuhan dengan ucapan saya sendiri ini gitu. Maka terkadang terus terang saya ada takutnya gitu. Karena diucapkan, diujinya langsung. Dan ucapan awak itu entah mana, nggak ada ininya, nggak ada kebenaran dari sikap perilakunya. Contohnya nih, saya serahkan diri saya, Tuhan, kepada Allah Ta'ala, terserah. Tapi di saat Tuan Guru tanya, Tuhan, kalau ada rezeki Tuhan, tolonglah Tuhan. Saya minta tolong Tuhan, carikan Tuhan. Iya, saya bilang. Tapi iyanya saya sepelekan. Tidak saya pegang. Tidak saya pegang sekuatnya. Disambar sama nafsu. Kuusahakan. Kalau ada, kasih. Kalau nggak ada, apalah. Apa adanya. Padahal nyata yang berperan di situ adalah nafsu. Kalau benar kita pegang perintahnya itu penuh,
Nggak ada cerita nggak dapat. Karena sudah saya jalankan. Nggak ada saya tuan-tuan dan puan-puan kalau ditelepon guru bilang tidak. Kalau dulu saya ditelepon guru saya bilang iya. Nah iya saya itu saya pegang kuat-kuat. Dan saya yakini pasti saya bisa. Masa udah perintahnya datang nggak terjadi. Tapi saya yakin terlebih dahulu. Terjadi apa yang dimintanya bisa saya kasih. Pada waktu itu saya pegang dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Tapi sekarang saya pegang tidak dengan sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Ada perbedaan. Tidak dengan sungguh-sungguh. Nyatanya yang dimintanya tidak sesuai. Yang diperintahkan itu tidak sesuai. Ya. Disuruh saya bawa beras 1 karung, saya kurangi 1/2 karung. Karena apa? Keyakinan tadi itu tidak menguat untuk memegang perintahnya. Akan kelihatan apapun ceritanya. Maka akan kelihatanlah yang dikatakan orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang niat hanya hendak kepada Allah akan kelihatan dari perbuatannya. Pasti akan kelihatan. Tidak mau tidak. Saya katakan tadi, kalau orang niatnya hanya kuat kepada Allah Ta'ala, pasti dia akan memikirkan Allah Ta'ala. Kalau dia memikirkan Allah Ta'ala, maka dia akan tahu kehendak Allah Ta'ala. Pasti akan mengetahui kehendak Allah Ta'ala. Dia pasti melupakan kehendak dan keinginan dirinya. Lalu kalau kita sudah tahu apa yang dikehendakinya, pasti kita akan jalankan apa yang menjadi kesukaan Allah Ta'ala itu. Pasti kita tidak akan menjalankan yang dibenci Allah Ta'ala, yang dilarang Allah Ta'ala. Tapi secara pribadi saya sendiri masih banyak berbuat yang sesuai dengan selera dan keinginan saya sendiri. Sementara kalau kita kepada Allah Ta'ala, kita disuruh untuk berbuat apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah Ta'ala. Kita harus mengikuti kehendak dan keinginan. Apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala itu yang kita lakukan. Apa yang menjadi keinginan Allah Ta'ala itu yang kita buat. Jadi pelan-pelan di saat terus kita berjalan, di saat berbuat, kita bisa menepiskan yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang tahu itu tuan-tuan dan puan-puan. Seberapa besar Allah Ta'ala itu. Kalau sulit untuk mengetahuinya, seberapa besar kedekatan kita kepada guru kita. Seberapa besar. Ya, nah. Panutan kita siapa? Ya guru kita. Di situ yang dibuatnya adalah yang adil, terus merata terhadap murid-muridnya. Dia katakan, waktu kemarin saya di kolam, kata dia, tiap malam saya doakan murid saya ini. Tiap malam. Saya doakan murid saya. Tidak ada lagi pilih-pilih. Terus dia mendoakan rupanya, tuan-tuan. Luar biasanya sayang dia terhadap diri kita. Karena kita menjauh dari dia, lalu sayang Allah Ta'ala, sayang dia, perhatian dia kepada diri kita, itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Sayang Allah itu kepada kita itu tidak kelihatan. Karena apa? Karena kita menjauh. Menjauh kita. Jadi nggak mungkinlah kalau kita jauh, Allah itu menyuruh kita. Allah itu memerintahkan kita, kata Tuan Guru. Tidak mungkin. Tapi pada kenyataannya saya sendiri masih jauh. Maka dikatakan dikala susah luar biasa kesungguhannya hendak kepada Allah. Tapi di saat tenang banyak lalai-lalainya. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan
supaya terus kita bisa mutlak, ya. Terus kita berserah diri, pasrah kepada Allah Ta'ala. Sampai kita nampak, terasa pada diri kita, hal luar ini Allah yang selesaikan. Kalau kita terus berusaha untuk menyelesaikannya, capek. Saya sendiri sudah letih rasa saya. Saya berusaha dengan kemampuan saya untuk menyelesaikan hal-hal di luar diri saya. Contohnya pekerjaan. Berusaha semampu saya. Tapi nyatanya masih ada saja. Terkadang tersentak hati saya. Diingatkan. Kenapa? Karena saya lalai. Karena saya lupa kepada Allah Ta'ala. Lupa bahwasannya manusia yang di muka bumi ini adalah hatinya dalam genggaman Allah Ta'ala. Kalaulah kita tahu langit dan bumi beserta isinya ini adalah dalam genggaman Allah Ta'ala, itu memang kita rasakan. Apakah mungkin kita mau berpaling? Nggak mungkin. Masalahnya ini tidak kita rasakan. Ini tidak kita ingat. Maka teruslah kita, ya tuan-tuan, waspada dalam diri kita, waspada dalam perasaan kita. Ingat dan waspada. Terus kita waspadai perasaan pemikiran kita, kemana cenderungnya, kemana arahnya, kemana menguatnya. Kalau menguat lain daripada Allah Ta'ala, berarti Tuhan kita bukan Allah Ta'ala. Jadi seberapa besarkah kita menuhankan Allah Ta'ala, yang tahu itu adalah tuan-tuan dan puan-puan. Tidak akan mungkin bisa bohong perasaannya. Tidak bisa dibohongi. Kalau kita ingin mendapatkan rasa Allah, maka kita harus dekat kepada Allah Ta'ala. Enggak mungkin kita jauh daripada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberi rasanya. Maka dikatakan, kalau kau ingat aku, maka aku akan ingat kepadamu. Kau ingat aku dalam berjalan, aku ingatmu dalam berlari. Kuncinya rupanya berpulang kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan kesungguhan kita, keyakinan kita, niat kita yang kuat. Maka teruslah kita, kata Tuan Guru, bagaimana kita memperbaiki niat kita. Setiap saat niat kita ini kan naik turun. Bagaimana terus kita menguatkan niat kita kepada Allah Ta'ala. Semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang niatnya kepada Allah Ta'ala, suatu kala dia mengalami kesusahan, kesulitan, maka niat itu akan menolongnya. Akan tertolong kita dengan niat yang kuat hendak kepada Allah Ta'ala itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah ya terus kita saling ingat mengingatkan. Karena untuk kepada Allah ini tidak mudah. Seberapa kita saling terus bersatu padu, rukun di antara kita, tidak ada terus kita di antara berikhwan berburuk sangka, dia itu begini. Kalaupunlah saya, tuan-tuan dan puan-puan, menyakiti ucapan saya terkadang, menyakiti perasaan tuan-tuan, saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya secara pribadi, saya mohon maaf, karena terkadang saya sendiri pun terkadang menyadari, ya, ucapan saya ini terkadang masih lantang, ya. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan, ingatkanlah saya, gitu ya. Jadi kita di sini saling ingat mengingatkan. Tidak ada bedanya kita di sini. Kita di sini adalah orang yang berjalan, orang yang butuh bimbingan dari guru kita. Tidak ada kita yang hebat. Lemahnya kita semua di sini. Janganlah kita tanamkan tinggi sebenang di antara kita.
kita saling mengasihi di antara ikhwan-ikhwan kita. Mana ada yang kurang kita tegur, ya, ramah tamah. Kalau bahasa saya orang Jawa, sumeh kita di hadapan saudara-saudara kita ini. Karena yang kental ini kita bersaudara, inilah lingkungan kita. Inilah lingkungan kita sebenarnya. Di antara kita inilah yang bisa saling menguatkan, untuk saling mengingatkan. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan, apabila saya menyala, ingatkanlah saya tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dengan penuh pengharapan Allah Ta'ala bisa terus, ya, mengingatkan hati kita semua untuk berlaku cenderung mengingat, merasakan Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.